Apa zikir supaya dapat ridho, menjadi hamba yang ridho? Ternyata zikir-zikir yang kita sudah hafal dari kecil itu makomnya tinggi kalau dimaknai. Tapi kalau nggak dimaknai ya sama kayak burung beo. Burung beo baca la ilaha illallah dapat pahala nggak? Handphone kita baca Quran 1 juz masuk surga nggak, Pak? Enggak ya? Diputar tuh di YouTube la ilaha illallah 70.000 kali. Muter, Pak, dia 70.000 kali. Apakah dengan begitu YouTube masuk surga? Kan enggak. Terus apa yang membedakan bacaan kita dengan handphone dengan burung beo? Hanya satu. Burung beo membaca meniru. Sedangkan manusia, apakah dia baca mau niru atau baca dengan ma'rifat? Dengan memahami dengan baik. Apa yang sering dibaca? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Sudah hafal kan itu? Itu ada di Sahih Bukhari, Pak, sama Sunan Abu Daud. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Amalan dari kecil, ternyata itu supaya kita sampai ke makom yang tinggi. Dibaca ini pagi 3 kali, dibaca sore 3 kali, dimaknai. Ya Allah, apapun kehendak-Mu hari ini, aku ridha. Coba dimaknai, Pak. Raditu billahi rabba. Coba baca sama-sama. Saya langsung ijazahkan ini ya. Raditu billahi rabba. Ya Allah, apapun kehendak-Mu hari ini, aku ridha. Udah itu ditanamkan. Islam dinku, agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Nah, ini boleh disebut syahadat jiwa. Jadi jiwa kita syahadatnya itu, Pak. Kalau asyhadu alla ilaha illallah itu syahadat lisan. Allah Allah itu syahadat kolbu. Makanya ahli kolbu itu zikirnya apa? Allah di kolbunya, bukan pakai lisan itu. Jadi kalau Bapak ngelihat ada orang zikir Allah Allah dengan kolbu, itu syahadatnya kolbu. Kenapa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikrillah. Coba terjemahkan secara harfiah. Zikri menyebut Allah Allah, menyebut nama Allah. Perintahnya jelas. Surat At-Taghabun, surat Al-Muzammil ya. Wazkurisma rabbik. Sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabb kita? Siapa, Pak, nama Tuhan kita? Allah. Nah, udah diamalin belum zikir ini? Ini zikir diturunkan perintahnya surat kedua setelah Iqra. Ini kan ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Surat kedua itu Al-Muddathir atau Al-Muzammil. Menurut saya, berdasarkan penelitian kita, lebih kuat Al-Muzammil. Ya, walaupun nanti ada riwayat lain yang menyebutkan Al-Muddathir. Di ayat ke-8 Allah berfirman di Al-Muzammil, ya, wazkurisma rabbik. Sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu tadi? Allah. Nah, maka ini ada talqinnya, Pak. Memindahkan nama Allah dari lisan masuk ke kolbu. Itu tekniknya disebut dengan teknik talqin. Apa arti talqin? Bimbingan zikir dari lisan masuk ke dalam kolbu. Kenapa ini penting? Suatu kali Nabi bersabda, Innallaha harrama 'alan nar, ya. Sesungguhnya neraka Allah haramkan terhadap orang-orang yang membaca la ilaha illallah min qalbihi aw nafsihi, dari dalam kolbunya atau jiwanya. Gitu. Maka kalau kita nggak dapat zikir kolbu ini, saya khawatir Bapak meninggal. Ya begitu-gitu aja ntar. Ya. Islam imannya bagus. Ya, orang soleh lah. Tapi nanti nggak puas, Pak. Di alam barzakh itu nggak puas. Jadi jangan dikira nanti Bapak di alam barzakh itu langsung tidur, enggak. Di alam barzakh pun masih nengok-nengok. Gimana ya supaya saya makomnya tambah tinggi? Ini dalilnya ada. Coba buka misalnya kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.